Ternyata pernah laporkan suami kasus KDRT. Ibu muda Mega Suryani dulu kasusnya di-stop polisi, ini alasannya. Nasib naas dialami Mega Suryani, ibu muda di Bekasi yang nyawanya melayang di tangan suami sendiri. Mega ditemukan tak bernyawa, dengan kondisi mengenaskan yang dilakukan oleh suaminya, Nando. Kini terungkap, jika Mega Suryani memang sering mendapat perlakuan kasar dari Nando. Nando disebut kerap melakukan KDRT, hingga Mega sempat kabur dari rumah kontrakannya. Sampai-sampai Mega Suryani pernah melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Namun sayangnya, polisi tak mengambil tindakan, hingga Nando tak ditangkap. Kakak Mega yang bernama Deden, lantas mengungkap penyesalannya soal Nando yang bebas dari jerat hukum, hingga akhirnya membuat nyawa sang adik melayang. Menurut Deden, sang adik sempat membuat laporan ke Polres Metro Bekasi. Namun, kasusnya dihentikan kepolisian, lantaran tuduhannya disangkal pelaku. Cuma dari pihak pelaku menyangkal, dan polisi memutuskan buat di-stop, ujar Deden, dikutip dari kompas.com. Padahal, kata Deden, Mega sudah melakukan visum. Polisi menghentikan laporan KDRT tersebut, padahal Mega memiliki bukti visum dan bukti-bukti lain terkait kasus KDRT tersebut. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan korban diam-diam selama 3 tahun terakhir. Seiring berjalannya waktu, kata Deden, polisi kemudian mengonfirmasi laporan tersebut kepada Pasutri tersebut, apakah ingin diteruskan atau menempuh jalur damai. Menurut Deden, ketika itu, hanya Nandolah yang menginginkan kasus tersebut dihentikan. Kala itu, Nando menyatakan bahwa ia dan Mega sudah kembali tinggal satu rumah. Deden pun menyesalkan, kenapa polisi tidak menangkap Nando saat itu. Ia heran, mengapa polisi memutuskan untuk menyetop kasus laporan KDRT itu, hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari pelaku. Belum diketahui pasti motif Nando tega menghabisi nyawa istrinya. Berdasarkan pengakuan Nando ke pihak kepolisian, awal mula terjadinya pembunuhan, ia dan istrinya, Mega sedang bertengkar. Tak hanya cekcok mulut, Nando juga memukul korban dengan menggunakan tangan, hingga menyeret tubuh korban ke dapur. Saat emosi Nando makin memuncak, dirinya melihat pisau dapur. Ia pun nekat menyabet leher korban hingga meregang nyawa di tempat. Setelah tidak bernyawa, tersangka langsung menggendong tubuh korban ke kamar mandi, dan langsung memandikan jasad korban menggunakan air yang ada di kamar mandi, dan mengelap darah korban menggunakan pakaian anaknya, sambungnya. Setelah itu, tersangka langsung menggendong korban ke atas kasur, lalu menutupi tubuh korban menggunakan selimut, tambahnya. Usai melakukan aksi pembunuhan terhadap istrinya itu, Nando lantas membawa anaknya untuk dititipkan ke ibu korban. Meski begitu, Nando sempat merasa bingung, hingga akhirnya pergi ke rumah orang tuanya dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah dititipkan anaknya, tersangka bingung dan langsung datang ke rumah orang tua kandungnya dan menceritakan hal tersebut dan menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat, tegasnya.